Halo teman-teman, pada sesi kali ini kita akan belajar mengenai routing, tapi bukan static lagi, melainkan udah dynamic routing. Nah, di sini dynamic routing itu ada tiga nih. Yang pertama ada yang RIP, terus ada yang namanya OSPF, ada yang namanya EGRP. Nah, kali ini kita akan pelajari yang RIP dulu nih, yang nggak begitu ribet, jadi masih gampang. Oke. Nanti untuk bagian yang OSPF sama EGRP kita akan ngetik-ngetik cukup banyak. Kita akan menggunakan CLI di sini. Nah, nanti kita pakai komen-komen kayak gini. Udah bukan pakai GUI lagi ya. Graphical User Interface. Nah, jadi apa sih bedanya si dynamic routing sama static routing itu? Untuk kegunaannya sih sama. Jadi kita akan mengkoneksikan dari satu PC sini ke PC yang lain tapi berbeda router. Nah, kalau yang kemarin kita pakai statik, teman-teman masih ingat, kita akan konekin satu-satu ya eh routernya. Kita harus ngasih tahu selanjutnya dia siapa dan lain-lain. Kalau gitu akan pakai banyak tenaga. Kita harus kasih tahu router 0 terhubung sama dia, router 1, terus router 0 terhubung sama router berikutnya lagi, kayak gitu. Nah, sedangkan kalau di RIP ini kita nggak usah susah-susah. Kita bisa langsung kasih tahu siapa yang terkoneksi langsung dengan dia, terus dia akan otomatis nyari sendiri. Oke, kita langsung masuk aja ke prakteknya. Di sini saya udah punya PC dan sudah saya assign IP-IP-nya. Teman-teman bisa pakai juga IP-IP-nya. Oke, di sini udah sesuai dengan ini. Oke. Yang ujung juga udah. Oke. Teman-teman bisa langsung pakai aja. Nah, ingat yang pertama kali kita lakuin kalau misalnya kita mau main router kayak gini, kita harus koneksiin dulu setiap PC-PC-nya ke router ya. Oke, kita mulai dari sini. Berarti FA00-nya kita kasih apanya nih? Kalau teman-teman masih ingat, si gateway-nya ya. Jangan sampai salah karena di sini kita akan mulai menggunakan network ID-nya. Subnet masknya masih default. Jangan lupa di on. Terus router selanjutnya berarti si 00 sama 10-nya. Ininya 192.168.1.1 karena ini jaringan yang satu ya. .1.1 gateway-nya. Terus yang sebelah kanan jaringan yang kedua. Berarti 192.168.2.1 di on. Udah hijau semua. Dan yang terakhir, untuk router terakhir 00-nya kita kasih jaringan yang ini nih, yang jaringan 3. 192.168.3.1. Terus di on. Ini kalau kita fast forward udah hijau semua. Tapi ingat kita masih belum bisa kirim-kiriman data. Ya kan? Karena belum kita hubungin SE-nya, antar routernya. Kita hubungin dulu SE20 ke 30. 20-nya dengan IP segini berarti router yang ini berapa nih IP-nya? Kalau teman-teman masih ingat. 192.168.6 titik. Karena dia di kiri jadi dia 1 ya, plus 1. Kiri 1, kanan 2 gitu. Subnet masknya normal, nggak ada perubahan, terus jangan lupa di on. Begitu juga yang ini SE30-nya berarti 192.168.62. Tapi ini kan 30 ke kiri, 2 ke kanannya. Untuk ke kanan SE20-nya dia 192.168.4.1 mengikuti IP yang disediakannya. Terus jangan lupa di on. Dan yang terakhir ini untuk SE20-nya 192.168.42. Terus di on. Oke. Kita akan kirim fail. Kita kirim ke ujung juga fail. Nah, ini karena kita belum kasih routingnya ya. Nah, routing di dynamic ini gampang banget. Karena yang teman-teman perlu tahu itu adalah
istilah directly connected atau bisa dibilang terkoneksi langsung. Nah, maksudnya gimana sih terkoneksi langsung ini? Contohnya, kalau aku bilang si router ini, router 2, itu dia terkoneksi langsungnya sama siapa? IP-nya. Berarti dia itu ada garisnya kemana aja? Berarti ke kanan yang merah, otomatis ini, ya, IP-nya. Sama yang ke bawah, berarti IP-nya sih dia. Nah, kalau aku tanya yang ini, router tengah ini, dia directly connected-nya siapa aja? Berarti yang kiri, lalu yang kanan, terus 2 di bawah, ya kan? Berarti IP dia sama IP yang kanan, kayak gitu. Jadi itu arti directly connected. Nah, digunakan untuk apa? Kita sekarang tinggal ke router pertama nih misalnya. Karena ini RIP, di sini udah disediain RIP, kita tinggal klik aja. Dia minta network. Jadi IP yang directly connected sama dia, networknya berapa tinggal ditulis di sini. Misalnya, dia directly connected sama yang bawah ya. Berarti sih 192.168.5 berapa nih? Kalau 1 kan gateway. Berarti dia itu 0. Kayak gitu ya. Network itu selalu yang paling awal. Jadi ini kebetulan 0, jadi kita 0 aja. Untuk ke kanan berarti IP-nya ini. 192.168.6.0. Oke, berarti udah nih. Dia cuma 2 kan? Ada garisnya, berarti cuma 2 aja. Terus ke tengah. Nah, ini cukup banyak. Kita ke RIP lagi. Berarti mulai dari yang kiri 192.168.6.0 di add, terus ke bawah yang sini. Ini berarti yang bagian 192.168.1.0. Oke. Di add lagi 192.168.2.0. 2 ini untuk jaringan yang ini. Terus yang terakhir yang directly connected yang kanan. 192.168.4.0. Oke. Dicek lagi dia ada 4, berarti ada 1, 2, 3, 4. Benar ya? Dan yang terakhir tinggal yang router paling kanan. RIP-nya 192.168.4.0. Untuk yang sini, yang merahnya, di add. Terus untuk jaringan yang kanannya, untuk end device-nya 192.168.3.0. Nah, kalau di add semua, di fast aja. Terus kita coba kirim dari PC tengah ke PC yang ujung. Fail, coba kita refresh, udah sukses ya. Begitu juga sebaliknya, udah bisa kirim-kiriman data nih. Meskipun fail, di refresh udah sukses lagi. Fail, di refresh sukses. Oke. Jadi teman-teman udah tahu ya perbedaannya. Kalau misalnya yang static itu kita harus konfigurasi nih satu-satu dari router sini. Kasih tahu router selanjutnya dia, terus dia bisa terhubung ke sini satu-satu. Sedangkan kalau pakai dynamic, kita cuman ngasih tahu router yang directly connected, kayak gitu aja. Oke, saya rasa cukup sampai sini. Semoga teman-teman mengerti. Sampai berjumpa di materi berikutnya. Terima kasih.